Selamat datang di channel Cupid Dream. Selamat menyaksikan cerita novel yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Sob Menantu Dewa Naga Perang Chapter 4 Bahasa Indonesia Bab 4 Turun. Lukas berteriak pada Jordan. Ini urusan keluarga. Keluar dulu. Jordan dengan enggan tapi patuh menarik tangannya, menatap tajam ke arah orang tua Cheyenne lagi, dan pergi. Orang tua Cheyenne penuh dengan kebencian. Tetapi mereka tidak berani berhubungan fisik dengan Lukas lagi. Tatapan menakutkan Jordan mengintimidasi mereka, dan mereka bahkan memiliki beberapa keraguan tentang Lukas. Namun, saat mereka melihat pakaian murah dan ekspresi tenang Lukas yang hampir sama dengan masa lalu, kekhawatiran mereka lenyap. Saya terlalu banyak berpikir. Good for nothing masih merupakan good for nothing. Apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintu? Cepatlah masuk, dasar memalukan. Karen mendorong pintu terbuka dengan marah dan masuk. Ayah Cheyenne mendengus dingin, menganggap Lukas merusak pemandangan. Lukas mengikutinya dan memasuki rumah. Ruang tamu rumah keluarga Carter sangat hidup saat ini, karena dipenuhi lebih dari 10 kerabat. Saat melihat Lukas, yang datang setelah orang tua Cheyenne, banyak dari mereka yang tahu siapa Lukas tampak bingung. Bukankah itu tidak berguna? Kenapa dia tiba-tiba kembali? WHO, apakah ini hal yang tidak berguna yang kalian sebutkan barusan? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia sudah mati? Siapa tahu, dia telah hilang selama bertahun-tahun. Dan sekarang, Miller akan bertunangan dengan Cheyenne, dia bergegas kembali. Siapa yang tahu pikiran apa yang dia simpan? Dia pasti memiliki niat jahat. Lukas melirik orang-orang di sekitarnya. Beberapa di antaranya pernah mengejeknya dan beberapa di antaranya belum pernah dia temui sebelumnya. Yang paling mencolok adalah seorang pria muda yang duduk di tengah sofa dan menarik perhatian semua orang. Dia melihat sekelilingnya yang berusia pertengahan hingga akhir 20-an dan berpakaian modis, rambutnya diikat ke belakang dan kantung matanya sedikit bengkak. Dia jelas seorang peminum yang rajin dan orang yang penuh. Dia menganggap bahwa dia adalah Tuan Miller, tunangan baru yang dipilih Carter untuk Cheyenne, yang dibicarakan semua orang. Lukas diam-diam mencibir. Mereka memperlakukan sampah ini seperti harta karun. Namun, Cheyenne tidak ada di ruang tamu, dan itu membuat Lukas, yang ingin bertemu dengannya, merasa sedikit kecewa. Terlihat kesal, Karen berkata, "Oke, kami juga tidak bisa repot untuk berbicara denganmu. Inti dari pertemuan hari ini adalah tentang bagaimanapun juga pernikahan Miller dan Cheyenne. Anda datang pada waktu yang tepat. Ini menyelamatkan kami dari kerumitan mendapatkan akta kematian Anda dari pengadilan. Ketika Cheyenne pulang, segera ajaklah dia untuk bercerai." Lukas tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kelompok kerabat yang berkumpul di sini tiba-tiba mulai mengejeknya dengan sarkastik. "Apa, Anda tidak ingin bercerai?" "Tentu saja tidak. Tidak mudah baginya untuk menikahi gadis cantik terhebat di Orange County dan menjalin hubungan dengan keluarga Carter. Tentu saja, dia akan melekat erat padanya. Betapa tidak tahu malu. Apakah dia tidak menyadari bahwa dia tidak bisa memegang lilin untuk Tuan Miller sama sekali? Dia tidak memiliki kesadaran diri.
Lihat betapa lusuhnya dia. Dia bahkan tidak layak untuk menggendong sepatu Miller. Cepat dan jadikan dirimu langka. Ayah Cheyenne mengetuk meja dan berseru, saya akan jujur. Aku tidak akan membiarkan putriku menderita bersamamu. Apa yang bisa diberikan pria tak punya uang seperti Anda padanya? Jika Anda masih memiliki hati nurani, dan jika Anda masih seorang pria, miliki kesopanan dan kesadaran diri untuk menceraikannya. Berhentilah membuang-buang waktu Cheyenne dan menahannya. Lukas memejamkan mata dan tampak sangat tenang. Jika Cheyenne tidak ingin bersamaku lagi, dia bisa memberitahuku tentang dirinya, dan aku akan menceraikannya tanpa berkata apa-apa. Tapi kalian tidak punya hak untuk mengatur kami. Dia menyalak sambil menatap orang-orang di sekitarnya. Apa? Pecundang ini bilang kita tidak punya hak. Tepat pada saat mereka akan kehilangan kesabaran, seseorang tertawa terbahak-bahak, menghentikan mereka untuk berbicara. Pak Miller sepertinya akan mengatakan sesuatu. Tentu saja, kita harus menunggu dia selesai. Seth Miller meringkuk di sofa, mengutak-atik jam tangan Patek Philippe dan cincin besarnya sambil menilai Lukas. Kamu pasti itu seseorang kan? Apa yang telah kamu lakukan beberapa tahun terakhir ini? Lukas berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja selesai. Seth terkekeh lagi dan bertepuk tangan saat dia berdiri. Saya sarankan Anda tidak memaksa saya untuk berurusan dengan Anda dengan cara yang sulit. Cheyenne bukanlah seseorang yang pengecut sepertimu pantas. Bahkan orang bodoh pun tahu mengapa Anda bergantung pada Carter. Dia mengeluarkan cek dari sakunya. Ini cek untuk 30.000. Itu cukup untuk mendukung Anda selama beberapa tahun. Jadilah pintar, ambillah, dan tersesat, jangan sampai kamu tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, ancam Seth. Lukas mengulurkan tangan untuk mengambil cek itu sementara yang lain memandang dengan jijik. Memang, dia hanya ingin uang. Pecundang adalah pecundang. Anda mungkin tidak pernah punya banyak uang sepanjang hidup Anda, ya? Pak Miller hanya perlu melambaikan tangannya, dan sampah ini langsung mengambil uangnya. Ceka. Suara tajam memenuhi udara. Segera membuat semua orang menghentikan ejekan mereka saat mereka memandang Lukas dengan tidak percaya. Ini tidak berguna untuk merobek cek. Dia merobek cek $30.000. Apa dia sudah gila? Semua orang menyaksikan dengan tidak percaya ketika Lukas dengan lembut melemparkan potongan-potongan cek yang robek. Seth Miller, kamu hanya orang luar. Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan kami. Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 5 Bahasa Indonesia Bab 5, kamu. Seth segera menjadi marah. Tidak ada yang berani begitu sombong terhadapnya. Keluarga Carter sama geramnya dengan dia saat mereka dengan marah maju ke depan untuk mengepung Lukas, seolah-olah mereka akan memukulnya. Saat konflik semakin memanas, seseorang membuka pintu dan masuk. Apa yang terjadi? Jantung Lukas berdebar-debar dan tubuhnya menegang. Dia tidak pernah berani melupakan suara yang akrab itu, yang sudah tergores dalam-dalam pikirannya. Dia berdiri diam di tempat tanpa berbalik. Dia telah membayangkan dan bahkan melatih adegan pertemuan dengan Cheyenne berkali-kali di kepalanya. Kali ini, dia di sini khusus untuk melihatnya juga. Tetapi ketika dia mendengar suara lembutnya,
Lukas tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya. Apa yang harus saya katakan padanya? Namun, Cheyenne tidak begitu memperhatikan Lukas, yang punggungnya menghadap ke pintu. Begitu dia masuk, dia melihat sekelompok besar kerabatnya berkumpul dan mengelilingi Seth Miller. Alis Cheyenne berkerut. Akhir-akhir ini, Seth telah menyatakan cintanya dan melakukan segala macam pelecehan. Membuatnya kesal tanpa akhir. Baru saja, dia melihat mobil sport Seth yang sangat mencolok diparkir di dekat pintu masuk rumahnya. "Kenapa kamu di sini lagi? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mempertimbangkannya," tegur Cheyenne, tampak kesal. "Perhatikan nada bicara Anda dengan Seth." Karen menegur sebelum buru-buru berkata, "Untung kamu sudah kembali. Karena pengadilan masih terbuka, cepatlah bercerai dengan hal yang tidak berguna ini." "Apa?" Cheyenne merasa bingung ketika gadis kecil di sampingnya melompat ke arah Lukas dengan mata berbinar. "Ayah, apakah kamu di sini untuk menemuiku?" "Ayah." Karena bingung, Cheyenne mengalihkan pandangannya ke belakang orang yang telah dia abaikan. Tinggi dan siluet yang familiar ini. Dia tiba-tiba menyadari dan mundur selangkah. Itu dia. Lukas berjongkok, mengulurkan tangan, dan memeluk gadis kecil itu, yang sekali lagi dengan antusias memegangi pahanya. Dia mengamatinya dengan cermat. Dia memiliki alis tipis, mata bersinar indah, dan bibir kecil berbentuk berlian. Dia jelas cantik meskipun fitur-fiturnya belum berkembang sepenuhnya. Jadi anak ini adalah Carter. Ternyata dia menganggapnya aneh karena fitur-fiturnya mirip dengan Cheyenne. Mungkinkah dia, saat dia memikirkan kemungkinan tertentu, jantungnya berdebar kencang. Memeluk gadis kecil itu di pelukannya, dia tiba-tiba merasa sangat dekat dan sayang dengannya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan melihat ke orang di depannya. Yang telah dia pikirkan berkali-kali. Rambut panjang Cheyenne menutupi bahunya, dan dia mengenakan setelan bisnis abu-abu muda yang dipesan lebih dahulu. Dengan keterkejutan dan kebingungan di seluruh wajahnya, mata indahnya tertuju pada orang di depannya. Dia bukan lagi lulusan baru dari 6 tahun lalu. Meski pria di depannya memiliki ciri yang sama, dia tidak lagi terlihat muda. Wajahnya telah dipahat, membuatnya terlihat jauh lebih dewasa dan dapat diandalkan. Ekspresinya dengan cepat berubah dari syok menjadi tenang. Tapi di bawah ketenangannya, ada kemarahan yang muncul. Dadanya naik turun, dan kukunya menusuk daging telapak tangannya. "Cheyenne, kenapa kamu kembali?" Cheyenne menyela. Dia berkata dengan gelisah dengan suara serak, "Setelah melakukan itu, kamu pergi tanpa mengatakan apapun. Kami pikir kamu sudah mati selama ini. Untuk apa kau kembali sekarang?" Dia terus menatap Lukas dengan kebencian. Saat itu, keduanya dibius di sebuah hotel, dan itu menjadi skandal yang pecah dalam semalam. Demi menutupi semuanya, Carter membiarkan dia menikahi Cheyenne dengan tergesa-gesa. Meskipun keduanya tidak memiliki perasaan pada saat itu, Cheyenne memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya karena apa yang telah dilakukannya tidak dapat dibatalkan. Namun, dia tidak pernah berharap dia mencuri $50.000 dari ayahnya dan kemudian menghilang tanpa jejak segera setelah mereka menikah.
Dia hanya pembohong. Namun, dia segera mengetahui bahwa setelah ragu-ragu lama, dia memutuskan untuk menjaga bayinya. Tetapi dia tidak menyangka perusahaannya akan menghadapi krisis demi krisis selama tahap terberat dalam keannya. Dia sangat marah sehingga dia mengalami persalinan prematur sementara seseorang mengambil keuntungan dan melanggar batas di Brilliance Corporation. Kapanpun Cheyenne memikirkan tentang kesulitan dan kesedihan yang dideritanya selama waktu itu, dia merasakan sakit hati yang luar biasa dan kebencian yang luar biasa terhadap pria yang tidak bertanggung jawab dan menghebohkan yang telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Apakah kamu kembali membahayakan hidupku lagi? Apa yang telah saya lakukan sehingga Anda sangat membenci saya sehingga Anda ingin menghancurkan saya lagi dan lagi? Dengan kebencian di hatinya, matanya tampak terbakar oleh amarah saat berubah menjadi merah. Meskipun dia tidak menangis, Lucas sangat sedih melihatnya seperti ini. Ketika dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal saat itu, dia memang telah sangat menyakiti Cheyenne, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia ganti apapun yang dia lakukan. Aku sangat menyesal. Dipenuhi dengan rasa bersalah yang sangat besar. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia katakan meskipun dia tahu bahwa kata-katanya tidak berguna. Merasakan ketegangan di rumah, gadis kecil itu memeluk leher Lucas dengan erat dan berteriak, "Mommy." Cheyenne memejamkan mata dan mencoba menenangkan dirinya karena dia tidak ingin menakut-nakuti putrinya yang berharga. "Mengapa kamu pergi saat itu?" "Aku pergi karena aku ingin menjadi cukup layak untuk menjadi suamimu." Inilah yang benar-benar dirasakan Lucas. Meski memiliki niat baik, cara dia menangani masalah tersebut memang tidak tepat. Cheyenne mencibir, sama sekali tidak mempercayainya. "Jadi, mengapa kamu mencuri uang ayahku sebelum kamu pergi?" "Uang apa?" Lucas tercengang dan bingung. Bottom of Form Menantu Dewa Naga Perang Chapter 6 Bahasa Indonesia Bab 6, Jangan repot-repot berdebat. Karen langsung memekik. "Kamu tidak punya uang dan tidak punya apa-apa atas namamu saat itu. Kami berbaik hati membiarkan Anda menikah dengan keluarga kami dan memberi Anda makanan dan atap di atas kepala Anda. Namun Anda mencuri uang kami saat kami membiarkan penjaga kami turun dan melarikan diri." Lucas mengerutkan kening dan dengan panik menjelaskan ketika dia memikirkan sesuatu. "Tidak ada hal seperti itu. Saat itu, saya memang meminjam 50.000 dari William. Tapi saya mengembalikannya pada malam yang sama." "Omong kosong. Anda jelas mencurinya." Karen menyela dengan kasar sebelum berbalik untuk melihat ayah Cheyenne, William. "Beritahu kami, apakah Anda meminjamkan uang kepadanya, atau apakah dia mencurinya?" "HMPH. Dia menikah dengan keluarga kita, jadi kenapa aku meminjamkannya 50.000? Dia jelas mencurinya dan kemudian melarikan diri." William bersikeras. "Ada hal seperti itu? Anda terlalu baik padanya. Jika saya berada di tempat Anda, saya akan lama menggugat dan menempatkan dia di balik jeruji besi." "Tepat sekali. Saya baru tahu tentang ini hari ini. Orang ini sampah. Dia mencuri 50.000, tapi dia masih punya keinginan untuk kembali. Astaga, dia terlalu tidak tahu malu. Cepat cerai. Jika dia tidak berani bercerai, kami akan menuntutnya." Kerabat Carter terperangah.
Lukas mencibir di kepalanya. Pasangan ini benar-benar memalsukan kebohongan untuk menjebak saya dan menuduh saya melarikan diri dengan uang mereka. Sepertinya mereka ingin merusak reputasi saya sebelum mengusir saya. HMPH, jika saya benar-benar mencuri begitu banyak uang dari Anda, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa atau mengajukan laporan polisi setelah saya pergi? Lukas menatap langsung ke mata orang tua Cheyenne. Setelah tinggal di kamp militer selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan aura mengancam yang begitu mendominasi sehingga keduanya tidak berani melakukan kontak mata dengannya dan malah mengalihkan pandangan mereka. Ya, kami hanya tidak ingin menyiarkan cucian kotor kami di depan umum. Kami membantu menyelamatkan reputasi Anda, tetapi Anda malah menyalahkan kami. Anda tidak berguna? William meraung. Tetapi jelas bahwa dia tidak terlalu percaya diri. Saya yakin Anda semua tahu kebenaran di dalam hati Anda. Lukas tidak mengatakan apa-apa lagi. Mencoba mengancam saya dengan sesuatu yang dibuat-buat? Tidak mungkin. Cheyenne melihat reaksi mereka. Setelah dicuci otak dan diberi kebohongan tentang Lukas yang melarikan diri dengan uang ayahnya oleh orang tuanya selama bertahun-tahun, Cheyenne sudah mulai mencurigai sesuatu. Mungkinkah dia benar-benar tidak melarikan diri setelah mencuri uang saat itu? Singkatnya, cepat pergi. Karen bergegas maju untuk memukul Lukas dengan paksa. Lukas terhuyung-huyung karena benturan sementara gadis kecil di pelukannya ketakutan hingga meneteskan air mata oleh tatapannya yang ganas dan mengancam. Dia memeluk leher Lukas dan menangis dengan keras. Tidak, saya ingin ayah. Jangan mengusir ayah pergi. Karen bergegas maju untuk memukul Lukas dengan paksa. Lukas terhuyung-huyung karena benturan sementara gadis kecil di pelukannya ketakutan hingga meneteskan air mata oleh tatapannya yang ganas dan mengancam. Dia memeluk leher Lukas dan menangis dengan keras. Tidak, saya ingin ayah. Jangan mengusir ayah pergi. Karen memarahi dengan marah. Bagaimana ini tidak berguna bagi ayahmu? Apa yang kamu tangisi? Teruslah menangis, dan aku akan mengunci kamu di loteng. Gadis kecil yang ketakutan itu menggigil ketakutan dan bersendawa saat dia terisak, tidak berani menangis lagi. Matanya penuh ketakutan. Menilai dari reaksinya, dia pasti sudah dikunci di loteng sebelumnya. Saat amarah melonjak di dalam hatinya, Lukas memelototi semua orang dengan tatapan sedingin es yang sepertinya membuat seluruh ruang tamu membeku. Tepat pada saat Lukas akan kehilangan kesabarannya secara tak terkendali, sepasang tangan membawa gadis kecil itu menjauh dari pelukannya. Cheyenne mencium wajah kecil putrinya yang ketakutan. Dia sangat patah hati sampai dia hampir menangis. Ibu, terakhir kali kamu mengunci Amelia di loteng, dia sangat ketakutan sampai-sampai dia demam tinggi selama berhari-hari. Mengapa Anda menakut-nakuti dia lagi sekarang? Dia masih muda, dan Anda adalah nenek kandungnya. Apakah kamu tidak peduli padanya sama sekali? Aku hanya frustasi dan mengatakan itu untuk menakut-nakuti dia. Aku tidak akan menguncinya. Serius. Ini salahnya karena terlalu bias terhadap ayahnya di usia yang begitu muda, gumam Karen. Suaranya menjadi sangat lembut di akhir. Tetapi Lukas memiliki pendengaran yang sensitif dan segera menangkap kata kuncinya. Jantungnya berdegup kencang, dan dia merasakan tenggorokannya tercekat.
mencoba memverifikasi sesuatu. Dia bertanya pada Cheyenne, apakah Amelia putri kami? Cheyenne menggigit bibirnya dengan erat. Dia ingin menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Tetapi ketika dia melihat tatapan penuh harapan di mata putrinya di pelukannya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan tidak. Amelia selama ini menuntut ayahnya. Dan Lukas memang ayah kandungnya. Dia mengangguk dengan ekspresi yang rumit. Sekarang setelah kecurigaannya yang samar-samar telah terkonfirmasi, Lukas sangat gelisah. Dia tidak menyangka anak yang menerkamnya dan memanggilnya ayah selama pertemuan pertama mereka di bandara menjadi darah dagingnya. Kekuatan genetika sangat menakjubkan. Lukas memandang Cheyenne dan Amelia dengan tatapan lembut yang berisi sedikit penyesalan. Dia berutang terlalu banyak pada mereka. Lukas menahan keinginannya untuk naik dan menarik mereka ke dalam pelukannya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji, "Jangan khawatir. Sejak aku kembali, aku tidak akan mengecewakan kalian berdua lagi." Di samping, Karen memutar matanya dan berseru, "HMPH, bicara itu murah. Anda adalah pria tanpa uang yang tidak memiliki apa-apa. Anda tanpa malu-malu kembali, dan Anda masih ingin kami memberi Anda makan? Bermimpilah." Dia menusuk lengan Cheyenne dengan kuat, terlihat seperti dia mengharapkan yang lebih baik darinya. "Sudah kubilang, pergilah dan cerai ini nanti. Seth sudah mengatakan bahwa dia akan bertunangan denganmu pada tanggal yang menguntungkan dalam beberapa hari ke depan. Apakah kamu mendengarku?" Mata Lukas penuh dengan amarah, dan suhu di sekitarnya sepertinya turun beberapa derajat bersambung.